Pamor timnas Indonesia di luar negeri semakin tersohor berkat pemain keturunan. Banyak bintang grade A yang menjadi pilar utama di berbagai liga top Eropa. Jadon Oosterwolde semakin moncer di Fenerbahce hingga disayang Jose Mourinho. Miliano Jonathans juga terus menyihir kasta kedua Liga Belanda dengan torehan gol indahnya. Sementara Kevin Dix dan Milian Jimenez juga semakin bersinar di Liga Denmark. Bagaimanakah deretan pemain keturunan timnas Indonesia yang menjadi andalan klub Eropa? Jadon Oosterwolde. Pemain keturunan Indonesia semakin berani unjuk gigi di kompetisi papan atas Eropa. Jadon Oosterwolde menjadi salah satu pemain yang karirnya semakin moncer di Liga Turki. Pemain 23 tahun ini sukses menjadi bek andalan Jose Mourinho untuk mengawal pertahanan. Di musim ini Jadon belum pernah absen menjadi starter utama skuad Sari Kanaryalar. Saat sang pemain bermain, Fenerbahce hanya kebobolan 5 gol dari 9 laga. Sayangnya penampilan gemilang Jadon justru selalu diabaikan oleh Ronald Koeman. Alhasil sang pemain selalu gagal menembus skuad utama Belanda meski tampil gacor. Padahal Jadon sempat diprediksi akan menjadi suksesor Stefan de Vrij. Namun persaingan ketat di barisan pertahanan skuad De Oranje ternyata sulit ditembus. Belanda masih punya Mickey van de Ven dan Jorel Hato yang lebih potensial dibanding Jadon. Alhasil sang pemain sempat dirumorkan akan memilih timnas Indonesia. Kabar ini sampai membuat media lokal Vietnam ketakutan jika Jadon benar-benar membela skuad Garuda. Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, kemungkinan besar akan masuk ke dalam timnas Indonesia, tulis media Soha. Sayangnya performa cemerlang Jadon di musim ini harus berakhir akibat cedera ACL. Ex pemain FC20 ini diprediksi akan menepi hingga musim depan. Miliano Jonathans. Performa hebat pemain keturunan juga diperlihatkan oleh Miliano Jonathans di Liga Belanda. Sayap lincah Vitesse ini sukses mempesona publik negeri kincir angin. Penyerang 20 tahun ini sudah mengemas total 11 gol dan assist dalam 12 laga. Berkat tampil gacornya, Miliano 2 kali masuk daftar Team of the Week di Eerste Divisi Belanda. Teranyar, pemain Vitesse ini masuk daftar pemain terbaik Eerste Divisi pekan 12. Bahkan Miliano sampai dinobatkan sebagai pemain terbaik putaran pertama Eerste Divisi musim 2024-2025. Prestasi hebat sang pemain bikin media lokal Belanda semakin terpesona. Kanal berita ESPN cabang Belanda kagum dengan kemampuan Miliano mencetak gol indah. Dalam laga yang membuat Vitesse kalah 4-2, gol pertama Miliano bikin publik Stadion De Vliert ketar-ketir. Miliano kembali mencetak gol indah. Pada menit ke-81 ia kembali mencetak gol kelas dunia, menciptakan gol penyeimbang kedudukan. Bahkan talenta Miliano sempat bikin Robin van Persie tertarik memboyongnya. Dilansir dari Football Zone, pelatih SC Heerenveen ini melihat bakat sang pemain cocok mentas di Eredivisie. Meski semakin disorot negeri kincir angin, Miliano ternyata berhasrat membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Arnhem ini belak-belakan ingin pulang memperkuat Ibu Pertiwi. Saya membuka pintunya, saya belum menutup kemungkinan apapun, ungkap Miliano dikutip dari ESPN. Jika berhasil direkrut, sang pemain bakal mengatasi masalah lini serang timnas Indonesia. Pergerakan lincah serta kaki kiri mematikan Miliano akan menjadi senjata baru Shin Tae-yong. Milian Jimenez. Berkat keturunan Indonesia juga disorot di Liga Denmark dengan kemunculan Milian Jimenez. Awalnya pemain keturunan Madiun ini sempat kesulitan menembus starting line up Aalborg BK. Namun Menno van Dam akhirnya melihat potensi besar dari gelandang 21 tahun ini. Milian akhirnya mendapat kesempatan debut saat melawan Noord-Jylland pada Juli lalu. Sang pemain langsung menjadi kreator di lini tengah dengan akurasi umpan hingga 88%. Padahal Milian baru masuk di menit 66 tapi sudah berhasil memberikan kontribusi yang luar biasa. Sejak itu pemain berdarah Madiun pelan-pelan menembus starting line up Aalborg BK. Transfermarkt mencatat Milian selalu bermain dalam 11 laga terakhir skuad De Rode. Bakat spesial sang pemain bahkan sempat menembus skuad muda Belanda. Milian mencatat 9 penampilan dengan koleksi 2 gol bersama skuad The Young Orange. Alhasil netizen tanah air meminta PSSI bergerak cepat untuk memanggil sang pemain. Warganet cemas kalau Belanda kembali melirik talenta brilian yang dimiliki Milian. Kelahiran pemain kelahiran Nijmegen ini bisa menambah kedalaman lini tengah skuad Garuda. Milian juga disebut cocok menjadi duet jangka panjang untuk Tom Haye. Kevin Dix.
Karir cemerlang juga ditunjukkan Kevin Dix yang bermain di Liga Denmark. Bek berusia 28 tahun ini semakin sulit digeser dari barisan pertahanan FC Copenhagen. Pemain berdarah Maluku ini sudah tampil sebanyak 22 kali bagi skuad Singa. Dirinya hanya absen 1 kali karena sakit saat menghadapi Sonder Giske. Bukan hanya mengawal pertahanan, Dix juga punya mental yang sulit dijatuhkan oleh lawan. Buktinya, sang pemain dipercaya menjadi algojo penalti hingga sukses menorehkan 6 gol dari titik putih. Konsistensi Dix bersama FC Copenhagen langsung bikin Borussia Mönchengladbach terpikat. Mönchengladbach mengumumkan ikut bertarung untuk merekrut Kevin Dix dan klub Bundesliga serius tentang hal itu. Bold mengonfirmasi bahwa klub Jerman tersebut siap mengajukan tawaran lebih dari 5 juta euro. Tulis Media Bold. Netizen tanah air sudah nggak sabar menantikan debut Dix bersama timnas Indonesia. Sayangnya proses naturalisasi sang pemain baru akan rampung pada Maret 2025. Kevin Dix, seperti yang kami sampaikan, masih dalam proses. Kita tahu pemerintahan masih baru, kami optimistis semuanya rampung pada Maret 2025, kata Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Persiapan realistis lolos ronde keempat. Sejumlah pemain keturunan tersebut bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Jika berhasil dinaturalisasi, mereka bisa membawa skuad Garuda menyegel 4 besar grup C. Pasukan Merah Putih mulai realistis untuk mengincar posisi ini demi lolos ronde keempat. Sebelumnya Erick Thohir sempat jumawa skuad Garuda bisa menembus 2 besar. Ambisi ketua PSSI ini bahkan didukung oleh Hajime Moriyasu selaku pelatih Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C. Dukung Moriyasu di hadapan wartawan Nikkei Asia. Namun PSSI melihat target 2 besar terlalu sulit dicapai usai ditumbangkan Cina. Alhasil Erick Thohir menyebut Shin Tae-yong akan diberi target untuk bersaing di 4 besar. Target realistis Shin Tae-yong adalah posisi 4 besar di grup C. Dengan segala konsekuensi yang tidak mudah, baru nanti kita berjuang lagi lewat ronde keempat atau playoff. Permintaan ketua PSSI ini disanggupi oleh Coach Shin yang berjanji akan lebih bekerja keras. Karena ada 2 pertandingan beruntun di kandang, kami harus melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Kami harus bekerja keras sampai akhir, janji Shin Tae-yong. Demi meraih ambisi ini, pasukan tanah air wajib merebut poin di 4 laga kandang sisa. Hitungan begini ya, kami tinggal 6 kali main, ada 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away. Dan away-nya itu melawan Jepang dan Australia. Jadi 4 ini harus dapat poin kan? Tutur Arya Sinulinga. Dengan gemilangnya pemain keturunan, akankah mereka akan pulang untuk membawa skuad Garuda ke Piala Dunia?